Jadi kan memang kalau kita runut kepada kejadiannya, ya kondisi itu kan bertahan cukup lama dalam kondisi yang kurang sempurna sebenarnya memang. Oleh karena itu pada saat kemudian ada usulan tentang revitalisasi, itulah yang didorong oleh Gus Imong selaku Dewan Adat supaya Sasono Mulyo ini mendapatkan prioritas, termasuk beberapa yang lain lah dari keraton. Lalu ada kejadian hujan dan angin yang beberapa saat yang lalu berdampak kepada bangunan Sasono Mulyo tersebut. Kebetulan direkam secara video oleh Christian HPI, kondisi pas hujan, pas itu terjadi ada dua kayu jati yang menjadi tumpuan tumpang sari itu jatuh dua, guru gitu suaranya. Nah, oke, hujan cukup lama, tapi saat itu juga saya langsung menghubungi kepada tenaga kerja yang biasa menangani kondisi-kondisi darurat supaya besok pagi-pagi langsung dipasang polis lain itu semacam tanda dilarang masuk karena berbahaya kalau orang masuk. Terus langsung juga setelah itu saya minta untuk beli bambu yang gede-gede untuk menyangga konstruksi kedua, karena konstruksi pertama ini diganduli konstruksi kedua. Padahal konstruksi pertama itu udah hancur tuh kondisinya, sehingga kalau ditambahi dibebani lagi kan pasti runtuh. Hingga beban itu kemudian kita pindah kepada bambu-bambu itu. Nih, begitu aman kondisi itu, lalu saya perintahkan lagi supaya ditambahi penyangganya, ditambahi untuk apa? Untuk supaya tenaga bisa naik ke atasnya untuk menurunkan mulai dari genting, kemudian kerpus yang memang sudah ceklek-ceklek kerpusnya, sebagai tanda kerpus itu kan numpang di kayu ya, ini kerpusnya numpang ya. Kayak kayunya hancur ya, ini ceklek-ceklek gitu kan kelihatan seperti itu. Terus usuk yang di atas kan juga udah kebuka gitu, artinya usuk itu sudah lepas dari ini ya. Ini tak suruh naik untuk dituruni gentingnya, untuk diteliti yang rusak mana saja kayunya, untuk kemudian dihitung toh, dan dicarikan pengganti. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah nanti kemudian dari mana biaya gitu. Jadi dari awal saat kita memutuskan harus ditangani itu kan sebenarnya kita dihadapkan pada posisi mau tidak mau, suka tidak suka, duit atau ora itu kudu kan gitu. Nah, kalau udah begitu ya namanya kita ini keluarga besar ya, kita akan mengajak kesiapan keluarga, siap tidak siap duit kudu ditangani. Iya. Gitu. Nah, tentu karena ini memang statusnya kawasan Keraton Budaya Cagar Budaya Nasional, kami juga wajib melakukan komunikasi kepada institusi terkait. Apa yang dimaksud ya tentu dalam ini Dirjen Kebudayaan, termasuk menterinya, termasuk BPK Wilayah 10, BPK dulu Cagar Budaya itu, sekarang namanya BPK. Kebetulan di keraton kan juga ada bagian dari perawatan dari BPJP itu, Mas Suryo Segentrong itu, juga sudah saya suruh bikin dokumentasi dan melaporkan ke BPK Wilayah 10. Hari ini sedang kita surat mau kita tata untuk nantinya dilaporkan termasuk ke Mas Wali Kota juga. Itu mudah-mudahan ada tanggapan yang positif, ada keterlibatan dari institusi terkait termasuk Kota Surakarta. Tetapi kami sekali lagi dihadapkan pada posisi dibantu dan tidak dibantu, kami harus melakukan. Tapi dari pihak keluarga sendiri memang sudah siap ya untuk melakukan? Harus siap. Terakhir saya melakukan sedikit penggunaan itu tahun 2015.
saat untuk perkawinan putranya Gusti Galuh, Mbak Salindri itu di situ saya lakukan pembinaan juga. Tapi skala kecil ya. Ya skala kecil. Tapi Waktu dulu saya gunakan untuk perkawinan saya itu udah 30 tahun yang lalu, saya juga melakukan pembinaan. Dan kemarin itu begitu kita masuk, keraton hancur, di situ pinggir itu kan hancur juga itu, yang pinggir timur itu kita ganti juga usul-usulnya, udah bagus kan sekarang, yang sempat untuk resto Gusti Timur itu, sekarang udah bagus. Jadi yang ganti dari keluarga sendiri? Ya dari kita, dari LDA juga. bangunan itu daerah PB4. Berarti memang itu kalau fungsinya dulu itu Untuk apa sih sebenarnya Sason? Nah, yang tercatat itu PB8 sebelum jadi raja tinggalnya di situ. PB9 juga begitu. Terus PB11 itu waktu namanya KGB itu tinggal di situ. Nah makanya sekarang Putranya Sinuhun ini yang KGB juga tinggal di situ. itu memang tempat tinggal putra-putra. Termasuk untuk acara-acara perkawinan keluarga keraton di situ, termasuk untuk kalau ada yang meninggal, kata kan disemayamkan di situ. Ingat ya dulu Gusti, kalau Gusti itu kan semua di situ. Kalau SMKI itu dulu menggunakan juga. Nah, jadi dulu sempat digunakan untuk SMKI, jadi lahir dari situ SMKI itu, termasuk PKJT lahir juga dari situ. Terus kalau kalau pagelaran sama Sasono Sumewo itu UNS tuh yang ada di situ. Masuk saya pernah kuliah pertama Fakultas Hukum tuh saya dulu di pagelaran tahun 82. Masih digunakan untuk menari nanti mungkin? Sekarang iya Masih ya? masih untuk latihan. Kalau air-air ini digunakan untuk apa? Sason? Ya tentu kegiatan kalau kaitan duka kan nggak bisa dihindari juga kalau orang duka itu mau tidak mau ya di Di situ. situ ya. Iya. Terus ini sebenarnya mau ajak juga mau untuk perkawinan putranya Gusti Madu. Terakhir digunakan untuk wayangan. Ya wayangan juga sering di situ. Artinya acara-acara besar. Iya. Kapan? Kalau Kan harus diturunin dulu untuk mengetahui, memastikan misalnya Kondisi yang mana busuk ya? yang rusak piro, terus setengah rusak bagaimana gitu. Terus bandare yang rusak piro, budure yang kan harus ditahu secara pasti dulu untuk menghitung berapa sih kebutuhan idealnya untuk menangani itu. Kalau penurunan genting itu termasuk upaya menjaga apa tidak roboh atau tidak Mengurangi beban satu sisi, sama menghitung kerusakan. Ya ini yang usul yang masih utuh-utuh kan biasanya kayak orang desa itu kasih nomor dong, ini nomor sekian untuk mengetahui tempatnya nanti masang lagi. Sekaligus mengetahui mana yang rusak, mana yang enggak. kalau sejauh ini kalau yang sudah dilihat yang paling rusak parah ya apa aja, di bagian apa aja? Itu konstruksi tumpang sari itu banyak yang udah lapuk, kemudian sama dudurnya istilahnya. Jadi kalau di atas itu ada begini terus ini. Belander. Apa bukan sih? Bukan. Blandar itu kan ini samping. Blandarnya yang yang pinggir, buntut nih loh, tulang yang buntut. Masih utuh. blandar yang pinggir yang sebelah barat yang tak kasih besi itu kan sudah miring begitu, jadi udah total rusak itu juga. Tapi kan sekarang saya sanggah besi. Tapi artinya memang butuhnya memang total untuk perbaikannya. Atau Itu menurut saya ya sekitar 40% rusak itu kayu. Itu bahannya ada yang istimewa nggak sih? Bahan. Kayunya apa? Gitu. Kalau dulu memang sebagian itu mestinya diambil dari Loroyo, ada suhunya sebagian. Dulu istilahnya hanya untuk persyaratan gitu. Karena Loroyo sendiri kan sudah tegakannya kan sudah sangat matang. Itu terakhir di rehab tahun berapa? Zaman Oke. itu di 2015 ya, tapi kan Masih asli. masih ya, Kayu-kayunya semua masih asli. ya, sebagian besar masih. Kanjeng tadi mungkin sebelum menurunkan genting ada acara wilujengan. Iya, ada Ya. prosesi dulu ya. Ya, sebelum naik itu memang pagi tadi dilakukan wilujengan dulu, kayak berdoa, pakai samir, dan kemudian naik. Apa sih mungkin maknanya, mungkin apa Apa tujuan? iya maknanya?
Ya di keraton kan itu memang bagian dari persyaratan adatnya harus Dipimpin siapa tadi yang Oh, ini aja dari abdi dalam Gondorasan ya, tadi yang apa, yang menyajikan apa pepalit namanya, pepalit, terus di doain bersama di situ dengan para tenaga kerja yang bekerja.